sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Tadi saya sempat membicarakan tentang indeks harga saham gabungan. Kira-kira sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG belakangan ini apa sih, Mas? Gitu ya. Kok kadang naik, kemudian hari ini terkoreksi gitu ya. Apa nih? Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya sih market, kalau saya bilang ke teman-teman tuh agak boring ya. Agak boring dan agak stuck gitu aja, terlalu banyak sentimen yang memang ibaratnya ini kayak adu kuat antara Indonesia dengan global gitu ya. Kita tahu global itu kan eh, cukup banyak gonjang-ganjing lah ya sejak muncul isu resesi di Amerika, stagflation di Eropa juga, kemudian Sri Lanka yang bangkrut negaranya. Sedangkan di Indonesia itu kita ngerasa kok sebenarnya negara kita kuat-kuat aja gitu ya, malah agak diuntungkan karena kita negara penghasil komoditas dan jadi ibarat nih kayak tarik-tarikan gitu. Sentimen luarnya jelek gitu kan, sentimen dalam negerinya masih masih bertahan nih gitu ya. Kayak terakhir BI nggak naikin suku bunga, wah sentimen positif. Jadi menurut saya agak agak di situ-situ aja kan, market agak sideways lah. Dibilang murah, nggak murah-murah banget, dibilang tinggi, kayaknya kok susah naik juga gitu. Jadi Iya. agak agak sulit sih sekarang marketnya. Jadi ini antara kuat-kuatan antara dalam negeri dengan global nih, Mas ya, di mana globalnya itu kecenderungannya stagflasi, pertumbuhannya agak menurun, inflasinya tinggi gitu kan. Di Indonesia sedangkan ya inflasinya memang ada kenaikan ya, tapi nggak terlalu tinggi lah. Sekarang kan inflasi yang biasa, yang reguler itu kan ada di 4,5%, kemudian Ya, yang inti kan masih di bawah 3% gitu. uh-uh. Kemudian inflasi dan pertumbuhan ekonomi kita juga bagus gitu ya. Jadi memang ini tarik menarik aja kayaknya gitu ya. Nah, Nih, jadi uh, uh, ya, oke, ya lanjut aja Mas. oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Bagaimana pandangan Mas Kefas terkait kinerja emiten yang berbasis ekspor nih? Tadi kan Mas Kefas menyinggung tentang kita itu penghasil komoditas yang cukup banyak ya, kecuali minyak. Minyak kita sudah net importer gitu ya. Uh-uh. Bagaimana sih prospek ke depannya gitu ya? Apakah ini hanya sifatnya sementara atau memang prospeknya cukup bagus ke depannya? Iya, dari dulu sebenarnya kalau tidak ngomongin emiten gitu ya, kita selalu berpikir bahwa kalau bisa bisnis pasti pinginnya bisnisnya ekspor. Kalau ekspor itu berarti bagus kan perusahaannya. Kan kalau kita nggak ngomongin saham ya, misalnya kita sebagai pebisnis gitu kan pasti pinginnya, oh kalau bisa nih ekspor nih karena menjanjikan. Jadi dibilang sebenarnya ekspor tuh memang menjanjikan ya, baik barang apapun itu karena ya marketnya itu akan luas. Nah, jadi ada dua sudut pandang sebenarnya. Kalau masalah harga gitu ya, kalau ekspor enak sekarang kenapa? Karena dolarnya lagi naik gitu kan. Kita jualan bisa dapat uh, revenue yang lebih tinggi lah secara harga. Akan tetapi kan ada komponen kedua yang namanya quantity, ya kan jumlah. Kalau harganya naik, di sana ada yang mau beli nggak? Gitu kan harganya naik, aduh jadi ngerem, nggak bisa karena harganya kemahalan dan segala macam. Jadi akan ada selalu dua dua kutub yang akan saling tarik menarik lah. Bagus jual harga mahal tapi karena demand-nya nggak ada, karena harganya ketinggian takutnya demand-nya nggak ada. Jadi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman menganalisa sebuah perusahaan, teman-teman harus pastikan ketika memang harganya naik, apakah barang ini tuh barang yang sifatnya dibutuhkan sangat 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 dibutuhkan gitu sampai nggak bisa nggak gitu. Misalnya batu bara gitu ya, ya klasik lah contoh batu bara. Kita tahu batu bara naik harganya 3 kali lipat, 4 kali lipat, tapi memang itu dibutuhkan gitu. Sedangkan mungkin kalau kita ngomongnya tekstil, tekstil ya, ketika harga fashion naik gitu ya, harga baju naik, oh, mungkin bisa jual harganya lebih tinggi, tapi mau beli baju rasanya tuh kalau tekstil mungkin agak ngerem juga ya. Wah, bahan bakunya kemahalan nih dari Indonesia. Mungkin cari negara lain deh. Nah, akan lebih gampang substitutionnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus diperhatikan dia jualan apa dulu nih, gitu. Ya, kalau sangat dibutuhkan, tentu saja ya harganya pasti bisa di range yang cukup tinggi ya, seperti batu bara gitu ya. Kalau Mm-mm. mineral lainnya, Mas, misalnya kayak timah, kemudian
untuk baterai listrik ya, nikel gitu. Menurut pandangan Mas Kevas tuh prospeknya gimana? Dari semua komoditas, misalnya kayak batu bara, minyak, CPO, nikel gitu ya, saya memang paling suka itu batu bara. Nah, yang kedua adalah nikel. Ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, saya tuh punya satu benchmark yang gampang. Ya, teman-teman tinggal buka aja laporan keuangannya Inalum. Ya, Inalum ini kan induk pertambangan di Indonesia. Dia punya PTBA, dia punya Inco, dia punya Antam, dia punya Tins, dia punya Freeport, gitu ya. Nah, dari tahun ke tahun, penyumbang keuntungan terbesar Inalum, ya Inalum baru digabung berapa tahun ini ya, cuma sejak digabung itu, kelihatan yang paling menyumbang paling besar, itu pertama dari PTBA, ya dari batu bara. Jadi bisnis batu bara itu memang yang paling profitable kelihatannya dibanding yang tambang-tambang lain. Yang kedua yang masih agak untung itu adalah nikel. Ya, keuntungannya sih menurut saya juga bagus ya. Nikel tuh bagus. Terbukti misalnya Inco tuh nggak pernah rugi. Jadi meskipun harga nikel naik turun, Inco tuh nggak pernah rugi. Jadi bisnisnya memang profitable. Kalau teman-teman bandingkan misalnya kayak CPO gitu ya, misalnya CPO. Harga CPO udah naik turun, kinerja perusahaan-perusahaan CPO juga naik turun kan, banyak kadang rugi, kadang untung, kadang rugi, kadang untung. Tapi kalau Inco, kelihatan dilihat dari Inco doang, yang murni jualan nikel doang, nggak pernah rugi. Jadi, bisnisnya harusnya memang profitable. Ya. Dilihat dari Antam juga. Antam kan kita kenalnya mungkin jualan emas gitu ya. Tapi kalau di breakdown, emasnya kadang untung, kadang rugi. Yang nggak pernah rugi justru dari nikel. Nah, jadi dari pengamatan saya itu, maka saya suka dua komoditas ini, terutama ya, batu bara sama nikel, karena dari segi bisnis lebih profitable. Iya, saya juga pernah membaca tuh Mas laporan keuangan dari Aneka Tambang ya. Padahal produksi terbesarnya tuh emas ya, mungkin sekitar Betul. 45 sampai 50%. Tetapi margin keuntungannya itu lebih sama atau bahkan lebih besar di nikelnya. Padahal nikelnya tuh produksinya cuma 20 atau 25% gitu ya. Betul. Jadi ini ya betul sekali sih Mas ya. Sesuai yang pernah saya amati ya untuk Antam ini. Tetapi kalau Antam sendiri, kan Antam ini sebenarnya aneka tambang. Sebetulnya di dalamnya itu yang pernah saya ketahui Mas, tambangnya itu memang yang terbesar emas. Kedua adalah nikel. Tetapi ada yang Ya, lainnya juga kan, ada betul. bauksit, kemudian batu bara juga punya. Namanya juga aneka tambang ya, bermacam-macam tambang. Nah, untuk Antam sendiri prospeknya ke depan gimana ya Mas ya? Karena kalau saya lihat semakin ke sini nih keuntungannya setiap kuartalnya semakin meningkat gitu loh. Ya, kalau saya melihat di laporan keuangan terakhir sih, memang dia ada punya bauksit, alumina gitu ya. Uh, ya untung sih, tapi dia porsinya kan juga agak kecil banget ya. Iya. Jadi memang uh, ya begitu. Jadi kalau dilihat prospeknya sebenarnya dua sih yang utama ya. Mungkin harga emas memang sama harga nikel ya kalau Antam. Antam menurut saya cukup suka dengan perusahaannya ya sebenarnya, apalagi ditambah dengan prospek nikel. Dan nikel ini kan sedang berkembang ya karena mau baterai listrik dan segala macam. Dan kalau yang saya amati dari Antam, kebetulan saya pelajarin, Antam ini dia kayaknya yang paling ketinggalan tapi dibandingin teman-teman nikel lainnya yang paling belum siap untuk produk nikel yang digunakan untuk baterai listrik. Jadi nikel sendiri kan punya berapa kelas tuh? Ada kelas 1, kelas 2. Ya. Nah, nikelnya Antam itu masih diolah jadi ferronikel. Ferronikel itu dipakai buat stainless steel, jadi baja gitu ya. Jadi dia belum main ke nikel yang buat baterai listrik. Memang sudah di planning akan main ke sana ya, karena mau diisukan mau kerja sama Tesla dan segala macam, tapi kan belum ada tuh. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan lain itu kelihatannya jauh lebih siap. Dia sudah, misalnya Harum sudah akuisisi, Inco memang produknya sudah siap. Apalagi ya? Inco, Harum, Indi lebih ke pengolahnya Mas kalau nggak salah. Jadi dia yang butuh nikelnya malah, nanti dia yang olah untuk jadi komponen baterai listriknya.
Nah, jadi kalau Antam saya ngeliat nggak suka. Terus yang terakhir ya mungkin heboh lah di berita itu kan ada kasus yang Iya, ya. apa? Kasus kalah kalah banding ya, kalah gugat lah. Intinya Iya. Heeh. Gimana tuh Mas ceritanya, Mas? ya saya nggak tahu ya kalau kayak gitu sih berarti kacau juga ya salesnya ya. Pesen berapa ton dikasihnya berapa ton selisih ya ya udah jelas kalah lah kalau Iya. ceritanya kayak gitu. Ini kan Dan kalau perbedaan disuruh harga ya. Heeh. iya kalau Dan ini kan disuruh menentukan nutup pusat kerugian, gitu. iya kerugiannya dibilang dendanya 1 triliun lebih. Ya itu sih labanya akan susah naik ya berarti tahun depan atau tahun ini nih. Kalau memang dibayarnya Iya. harus tahun ini ya. Jadi ya itu sentimen kurang bagus lah. Makanya kan harganya cukup drop, cukup turun ya. Cuma ya kalau turunnya sampai kelewatan malah 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 bagus sih sebenarnya. Ya kan siapa tahu mau nyerok kan kalau harganya turun banget. Iya sih, iya. Nah ini kan dengan dibelinya emas begitu banyak itu kan ada margin keuntungan juga kan sebetulnya kan. Jadi Ya. eh, kalau nggak salah belinya 7 ton gitu kan. Nah dari 6 Mm-mm. tonnya ini kan ada keuntungan gitu ya. Kemudian Mm-mm. dibayarkan ke 1 ton itu gitu ya. Nah ya ini memang ada si kalau nggak salah pihak Pak Budi Saidnya tuh pakai harga ini Surabaya, kemudian ternyata yang menentukan pusat, harga pusatnya gitu Mm. ya. Nah ini memang ini akan menjadi sentimen sih yang nanti patut diperhitungkan. Nah ini memang kalau seperti ini mungkin kita sebaiknya menunggu ya kejelasan dari pihak corporate sekretarinya Antam gitu. Kira-kira seperti apa ke depannya gitu ya Mas ya. Kita mungkin Betul. nggak bisa berspekulasi karena kita bukan pihak dari emitennya gitu ya. Mm-mm. Mas mau nanya lagi nih, industri apa aja sih yang kira-kira terkena efek positif dari komoditi boom ini ya? Misalnya kan kita tahu ya komoditi super cycle ini kan ada batu bara, yang lainnya juga naik, mineral gitu ya. Nah kira-kira industri-industri lainnya dan juga kira-kira contoh emitennya yang terkena spillover positifnya apa sih Mas? Oke, yang pertama itu dari bisnis mungkin udah banyak yang bahas lah properti, ya kan. Setelah harga komoditas naik, properti naik karena banyak orang kaya baru. Which is logikanya masuk akal sih, ya. Eh, tapi kalau yang saya pelajarin ya, eh, pas komoditi boom yang dikaitkan dengan properti itu kan sekitar tahun 2012-2015 gitu ya. Nah, properti boom itu kalau saya perhatikan dia tidak akan boom kalau industrinya tidak boom. Jadi sebelum tahun 2015 properti boom, yang boom duluan adalah industrial boom. Ini yang saya pelajarin ya. Uh, tapi katanya nggak banyak bahas. Jadi harus industrinya yang harus bangkit dulu gitu. Artinya apa? Pembelian lahan industri itu semakin banyak, banyak perusahaan luar yang berinvestasi di Indonesia sehingga lapangan pekerjaan banyak, makanya orang butuh rumah gitu. Nah, jadi kalau saya melihat mungkin sebelum properti, saya melihat ke industri yang sebenarnya basic lah, yaitu manufaktur atau barang baku. Seharusnya mereka dulu yang akan lebih menikmati. Loh, kok bahan baku? Kan bukannya bahan baku tuh akan malah naik ya, gitu. Nah, saya nggak coba mikir jangka panjangnya adalah, oke, sekarang harga komoditas dan harga bahan baku akan naik. Otomatis, semua perusahaan yang mensuplai bahan baku, itu pasti akan naikin harga, Mas. Ya kan? Harganya udah di-set naik, dan kemudian mereka akan berpikir, kalau harga komoditasnya turun, saya udah nggak perlu nurunin harga lagi. Gitu. Jadi makanya setelah komoditas cycle-nya turun, yang diuntungkan menurut saya harusnya industrial dulu. Yang bahan baku, kemudian yang manufaktur, yang ya perusahaan-perusahaan yang pada umumnya lah yang jual produksi gitu. Nah, menurut saya lebih ke arah sana dulu. Sebelum nanti berikutnya mungkin baru ke properti. Tapi saya rasa agak jauh sih ke properti. Dan, Ini masuk, ya, menurut saya nah, masuk akal juga, Mas, gitu ya. mm-mm, Sepanjang pengamatan saya tentang kinerja indeks, Mas. Jadi indeks kita kan ada 12 sektor ya, indeks sektor yang ya, saya maksud ya. Itu memang yang pertama yang naik cukup tinggi itu secara year to date ya. Itu pasti kan energi gitu, Mas ya. mm-mm, Sorry, bentar. Pertama energi gitu ya. Kemudian energi ini kan perlu diangkut ya. Nah ini transportasi naik juga gitu ya. Kemudian yang terakhir tuh sektor industri itu menjadi yang ketiga mas. Year to date-nya mm-mm, gitu kan.
Berarti ini kan saling keterkaitan ya. Jadi betul juga ya. Jadi ketika ada commodity boom, itu mungkin industrinya gerak dulu gitu ya. Baru Ya, properti juga yield to date juga bagus ya. Kalau kita lihat, properti nah kayaknya properti masih lesu ya. masih lesu ya. Tapi Masih katanya lesu. banyak yang beli juga mas. Kan suku bunga tetap nih. Ya. Sebelum naik, banyak yang Ya, beli dulu nih sebenarnya gitu properti. sih, bener emang. Kalau yang pada bisa beli rumah dulu deh sekarang sebelum naik Iya, iya. bunganya. Eh, Apalagi ditakut-takutin ya sama Bu Sri Mulyani. Katanya nanti milenial nggak mampu beli rumah gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau ininya sendiri Mas, kira-kira yang industri yang terkait, yang melekat nih dengan pertambangan, misalnya kayak alat berat, kemudian eh, jasa pertambangannya, kemudian ya mungkin semacam kayak TRJA yang nganterin dari mes misalnya ke site itu kan pakai mobil ya, itu kan Mm-mm. industrinya tuh termasuk. Kira-kira potensinya nih bakal kondisinya seperti apa emiten ini dan kedepannya masih akan positif nggak mas? Ya, kalau hal-hal yang seperti itu memang cukup cyclical juga ya, kayak United Tractor tadi, TRJA. Ya, karena memang bisnisnya mengikuti demand komoditas kan, alat-alat berat seperti itu. Jadi ya kurang lebih sih kalau pengamatan saya memang siklusnya agak mirip sih. Agak mirip. Iya, jadi ya memang mirroring ya. Kalau misalnya dari intinya inti usahanya aja pertambangan itu memang kalau lesu ya dia ikut lesu. Saya dengar juga Betul. kalau jasa kontraktor pertambangannya itu kalau misalnya harga komoditasnya naik, maka nilai untuk jasanya itu juga si kontraktornya itu juga mengalami kenaikan ya Mas ya. Kalau Iya, misalnya kayaknya turun, sih gitu sih. iya jadi mereka juga kecipratan juga turun juga gitu ya. Mm-mm. Iya, oke. Oke Mas, mungkin nih pertanyaan selanjutnya Mas ya. Bagaimana dampak kebijakan The Fed Mas? Nah ini kan tadi kan kita berbicara mengenai tentang kondisi ekonomi global ya, di mana The Fed ini jor-joran naikin suku bunga gitu ya. Kira-kira dampak kepada saham-saham yang berbasis ekspor ya, terutama di komoditi ini seperti apa ya Mas? Oke, yang paling berasa tadi yang kita bahas di depan tuh kan, terutama dari kurs. Ya, kurs naik. Jadi yang kena dampak adalah tadi yang ekspornya banyak, dan yang kedua tentu yang ngutangnya pakai USD. Nah, ini yang kasihan. Utangnya pakai USD, bunganya floating, ya double-double deh itu beban bunganya. Nah, jadi ya itu sih yang perlu dicermati, hati-hati sama emiten yang lagi banyak hutang gitu ya. Kalau hutangnya um, gini, kalau hutangnya dalam USD tapi bisnis operasionalnya dalam rupiah itu lebih sengsara lagi. Ya karena dia nggak bisa hedging lah. Dia pinjam USD tapi operasional pakai USD. Ada tuh misalnya kayak perusahaan-perusahaan properti banyak yang kayak gitu tuh. Jadi Ya, dia pinjamnya USD tapi kebanyakan dia nerbitinnya obligasi ya. Kalau obligasi suku bunga naik turun ya udahlah sama aja karena bunganya tetap. Cuma karena USD-nya menguat jadi utangnya makin bengkak, bisnisnya pakai rupiah lagi yang nggak terlalu kena exposure. Jadi kalau nemu perusahaan seperti itu sebaiknya dihindari dulu. Ya kadang kita nggak usah bilang saham yang bagus apa gitu ya. Kita juga mikir saham yang harusnya dihindari itu yang apa sih gitu. Nah ini salah satu perusahaan yang harus dihindari dulu sih untuk saat ini. ya memang saya juga pernah baca research Mas dari luar negeri gitu ya, mengenai tentang Mm-mm. ketahanan emiten-emiten properti ya. Waktu itu dolar juga sempat naik ya kalau nggak salah pas perang dagang itu. Memang sih rata-rata mereka masih cukup tahan, tapi saya juga di situ baru tahu bahwa mereka juga banyak ngutang dalam bentuk US dollar gitu. Mm-mm. Nah, kembali lagi Mas ke saham-saham yang berbasis ekspor gitu ya. Ya, Terutama misalnya saham-saham batu bara. Kayak ITMG itu kan utangnya kecil ya Mas ya. kecil Kalau banget ya. iya betul. Dulu bahkan nggak punya utang gitu. Ada lo debt to equity ratio-nya sekitar 60% gitu ya. Nah ini Mm-mm. kira-kira untuk PTBA mungkin debt-nya kecil juga ya PTBA ya. PTBA saya belum lihat ya. PTBA 47% ya Mm-mm. debt to equity ratio-nya gitu ya. Nah ini apakah dengan
total utang secara persentase seperti itu, apakah ini nanti akan terdampak ya? Tentu saja utang itu kan ada bunganya gitu ya Mas ya. Kalau misalnya obligasi kayaknya udah fix ya kalau Ya, obligasi. Tapi kan kalau utang bank itu pasti biasanya kalau misalnya suku bunga naik ya dia akan naikin. Tapi syukur alhamdulillah kan BI belum naikin gitu Mas. mm-mm, mm-mm. Jadi jadi tidak perlu renegosiasi lagi gitu ya. Nah ini kira-kira eh, kalau misalnya The Fed naikin gitu, secara psikologis kan pastinya ada efeknya gitu ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan nanti BI juga naikin suku bunga gitu ya. Kira-kira efeknya seperti apa? Ya, kalau efek ke short term sebenarnya kalau dibilang ke saham doang agak susah sih. Ya, karena eh, saham tuh terlalu banyak faktor. Ya, mungkin faktor globalnya jelek, tapi kalau perusahaannya masih bagus-bagus saja, jadi mix lah. Kalau ke IHSG sendiri pun ya yang menggerakkan ya piketnya itu aja. Jadi memprediksikan IHSG agak lebih sulit. Jadi kalau menurut saya alangkah lebih bagus kalau teman-teman pakai fundamental mending ke fokus perusahaannya aja. Kalau perusahaannya emang nggak ada hubungannya sama sama US dollar lah, sama kurs, Iya, udah lah iya. nggak usah dipusingin lah makroekonomi gitu ya. Iya. Kita bukan ekonom yang gimana-gimana kok. Jadi kalau yang fundamental nih anak fundamental ya, ya fokus ke perusahaannya dulu. Buat anak-anak trader juga teknikal kan mereka kalian kan percaya market discount everything, ya kan? Jadi sebelum ada penguasa suku bunga, market udah bereaksi dulu. Ya udah ikutin aja kan kepercayaannya market discount everything. Jadi kadang kita terlalu pusing lah. Kalau saham agak sulit sih. Iya. Kalau yang lebih gampang ya ke obligasi. Obligasi sangat sangat udah sangat impact gitu. Suku bunga naik, harga obligasi turun, udah pasti gitu. Ya, Iya, karena memang. karena ya itu tawaran bunga deposito jadi lebih menarik dibandingin obligasi. Obligasinya bisa dijualin. Tapi sampai satu titik mungkin obligasinya kemurahan bisa naik lagi. Jadi ke market ke saham mix lah ya kan. Tapi kalau ke obligasi lebih 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 to the point lah efeknya. Iya, mungkin kalau misalnya utangnya kecil apa nggak terlalu berdampak kali Mas ya. Tapi memang betul Mas. Memang saham itu biasanya apalagi blue chip ya, itu ngikutin pergerakannya mirroring sama indeks sama ISG. Iya. Jadi kalau misalnya ISG naik, dia juga naik. Tapi mungkin yang punya utang kecil ketika ISG turun misalnya gara-gara rupiah melemah gitu ya. eh, itu mungkin yang utangnya USD dalam bentuk US dollar utangnya itu mungkin penurunannya agak sedikit inilah, tapi rata-rata ya secara umum kalau saham blue chip turun ya turun aja gitu. Betul. Agak susah kita memang untuk Ya, itu. mungkin lebih ngaruhnya selain ke kinerja ya, mungkin memang ada pengaruhnya dari segi aliran uang ya, money flow. Karena kalau suku bunga Amerika naik, ya secara teori fund-fund yang memang mengelola dana secara global akan lebih cenderung pilih mending saya masukin ke Amerika aja, saya pindahin gitu. Eh, makanya sebenarnya saya ngeliat pinter juga sih Indonesia gitu. Mereka lebih ngikutin nggak terlalu ngikutin Amerika. Jadi meskipun US dollar naik, tapi investasi di Indonesia jadi lebih murah gitu. Misalnya kalau perusahaan mau ekspansi di Indonesia gitu kan, mereka butuh Oke. pinjaman uang, masih murah juga gitu. Jadi memang Indonesia masih punya nilai jual untuk ekspansi ke depannya. Nah, jadi mungkin secara kinerja yang mix gitu ya, ada yang pengaruh, ada yang nggak pengaruh, tapi secara aliran uang memang itu ada pengaruhnya juga sih ke capital market. Jadi lebih banyak outflow lah, takutnya seperti itu. Iya, betul. Lagi pula ya memang suku bunga yang rendah itu menawarkan apa ya? Untuk gairah untuk berinvestasi itu Betul. Mm-mm. semakin tinggi ya Mas ya, sehingga ini turut mendorong growth perekonomian kita juga dari sisi investasi. Mm-mm. Kemudian kalau saya lihat juga memang eh, kita itu memang rupiah kita stabil karena trade balance kita itu juga mendatangkan devisanya juga lumayan ya Betul. Mas ya. Kemudian Ya, kita juga punya cadangan devisa, mungkin ya kita nggak nggak harus terlalu worry lah terhadap apa naik turunnya kurs gitu karena ya memang ditopang oleh banyak hal, makanya Bank Indonesia juga pede-pede aja gitu ya. Mas mau nanya nih, kira-kira komoditi super cycle nih, komoditi boom ini eh, kira-kira sampai kapan ya Mas gitu ya bisa oke. berlangsung ya? Ya. Nah, ini
ini nih yang menarik juga sih sebenarnya. Jadi orang mengira misalnya tadi kita udah bahas nih habis commodity boom terus industrial gitu kan atau terus properti gitu ya. Dipikir wah tahun depan naik nih industrial atau propertinya. Tapi kayaknya tuh kan cycle-nya panjang ya. Jadi kalau dipelajarin commodity super cycle itu siklus bullish-nya sendiri bisa 5 tahunan. Misalnya kayak terakhir yang saya ngecek itu tahun 2002 sampai 2008. Jadi itu komoditi super cycle yang sebelumnya itu aja 6 tahun harga komoditis bullish, meskipun sekarang baru 2 tahun sejak tahun 2020. Tapi memang naiknya cepat banget gitu. Kalau 2002 sampai 2008 itu saya lihat lebih ya naik tapi lebih nggak yang tiba-tiba Gradual boom ya. gitu. Ya Iya. kalau candlestick nggak tiba-tiba candlenya tinggi tebel gitu. Iya. Tapi lebih stabil kalau yang dulu. Nah, jadi komoditi super cycle ya saya rasa belum berakhir dalam waktu 1 tahun ke depan atau bahkan tahun ini. Kemungkinan besar masih bisa bertahan 1, 2, 3 tahun lagi lah. Karena kalau cycle itu kan ada cycle naik, cycle turun. Ya kita lihat aja cycle turun sebelumnya aja juga bisa 5, 7, 10 tahun gitu. Dari 2008 ke 2020 itu sekitar berapa lama tuh? Sekitar 10 tahunan kan? Ya, Iya. jadi nggak mungkin langsung baru 2 tahun naik, langsung tiba-tiba anjlok turun banget sih, enggak ya. Mungkin akan bertahan tinggi gitu ya, tapi mungkin naiknya agak lebih terbatas lah, karena dan naiknya udah kebanyakan juga. Ya, kita juga tahu ya kenapa misalnya harga komoditas itu kan naik gitu ya. Ya, pertama, memang yang agak natural itu adalah karena eh, pemulihan ekonomi ya, pasca COVID-19. Bukan pasca, sekarang juga masih COVID-19 gitu ya. Tetapi perekonomiannya udah mulai panas, berputar lagi gitu ya. Yang kedua ini kan konflik ya, antara Rusia dan juga Ukraina kan kita juga nggak tahu juga ya ini selesainya kapan gitu ya. Jadi selama dua hal tersebut saya rasa juga harganya masih cukup tinggi. Cuma memang biasanya mas yang saya amati ketika harga apapun itu naiknya cepat, turunnya juga cepat. Cuma kan kita Betul. lihat pas di level tertinggi ini kan bertahannya nih kira-kira berapa lama? Tadi Mas Kevas bilang bisa 1 tahun, 2 tahun lagi, karena memang kondisinya seperti itu ya, belum ada titik terang gitu ya. Jadi ya eh, mungkin pergerakannya sideways gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan. Kalau turun kita bisa serok lagi, kita jual di level resisten. Kalau teknikal kan gitu Mas biasanya kan. Kalau pergerakannya sideways gitu ya. Nah, Betul. Mas, misalnya era komoditi super cycle ini ya selesai gitu ya. Kira-kira sektor apa nih yang bisa bangkit lagi nih, misalnya kayak banking kah atau misalnya sekarang ada teknologi juga gitu ya. Biasanya cycle-cycle-nya nih secara sektoral seperti apa ya? Ya, tadi kalau kita ngelihat ya setelah komoditis ya itu tadi, kalau menurut saya ya, industrial dulu baru properti sih. Mungkin yang relate itu. Kalau dibilang banking ya nggak terlalu relate ke komoditi super cycle lah. Memang banking mau kondisi gimana pun kayaknya sih masih oke-oke aja. Gitu lebih ke hype aja. Misalnya tadi ada yang nanya bank digital gitu ya. Saya rasa sih bank digital nggak ada hubungannya lah sama komoditi super cycle. Itu lebih ke hype aja karena ada teknologi baru gitu ya. Sektor teknologi juga menurut saya siklusnya beda lagi ya. Uh, Kalau sektor teknologi ini lebih kebanyakan karena hype sih menurut saya ya. Nah, hype-nya di Amerika agak turun nih karena saham-saham teknologi di Amerika lagi pada uh, banyak yang koreksi juga ya, karena salah satunya juga Oh, karena inflasi di sana tinggi gitu ya, bunganya makin naik juga, jadi iya. banyak perusahaan startup yang berhutang yang seret juga. Nah, dari sana hype-nya jelek, masuk ke Indo hype-nya juga kurang bagus gitu. Jadi ya ada siklusnya sendiri lah kalau teknologi atau banking, nggak relate ke komoditis ya menurut saya. Misalnya konstruksi juga ada yang ngomong juga konstruksi ya. Konstruksi menurut saya juga ada relate tapi sedikit lah. Misalnya kayak tadi properti boom. Oke, berarti yang kemungkinan membantu kan perusahaan-perusahaan kontraktor, bahan baku semen dan segala macam. Jadi ada pengaruhnya. Tapi kalau di negara kita misalnya infrastrukturnya masih digenjot gitu ya, nanti mau bangun ibu kota negara baru digenjot juga proyek-proyek infrastrukturnya, jadi ya nggak terlalu relate juga gitu, nggak terlalu Iya. langsung langsung berpengaruh secara signifikan seperti itu. Iya, tapi di
kondisi seperti ini ya memang agak susah ya Mas ya untuk ke kondisi yang Mm-mm. normal, komoditi super cycle, komoditi boom berakhir kemudian digantikan dengan sektor yang lain nih, misalnya properti, properti boom itu juga pasti kan banyak yang KPR tuh, perbankannya juga ikut naik juga gitu ya. Perbankan Mm-mm. memang salah satu yang cukup bertahan gitu ya Mas ya. Mm-mm. Oke, Nah, ini ada yang eh, komen nih, bagus banget ya, nih, dari Rerahar yes. nih. Yang berpengaruh komoditi saham-saham kapal, benar gitu. Jadi saham-saham kapal karena mengangkut komoditas, bagus juga gitu ya. Tapi kalau harga oilnya ketinggian, nah itu malah nggak terlalu bagus juga, karena bebannya agak tinggi. Ya, jadi itu tadi dia, kalau menurut saya ya, balik-balik lagi kalau analisa makro, makro is good to know gitu ya, tahu efeknya apa, kemana. Tapi nggak usah terlalu pusing, teman-teman lihat ke saham yang kalian suka dulu. Kira-kira ada hubungan makroekonomi apa nih? Gitu. Apakah berhubungan dengan suku bunga, apakah berhubungan dengan harga komoditas. Jadi fokus ke sahamnya sih kalau kalau saya boleh saran. Nah, baru habis itu dipelajarin makro apa nih yang mempengaruhi perusahaan ini gitu. Oke, iya, memang kalau kita fokus ke sahamnya, misalnya produknya sangat dibutuhkan ya Mas ya. Kan Mm-mm. biasanya kelihatan juga penjualannya juga naik, bagus gitu ya. Itu yang membuat saham tersebut ya memang menjadi tahan tahan banting lah, kira-kira seperti itu ya. Mm-mm. Kayak waktu tahun Mm-mm. lalu itu kan yang dibutuhkan kan saham-saham kesehatan ya, kayak rumah sakit, Iya. Mm-mm. obat-obatan. Sehingga mereka ya kalau nggak salah 3 bulan aja yang lainnya turun, dia malah naik 30%-an sahamnya gitu ya. Jadi memang Mm-mm. fokus ke sahamnya. Mas, sebelum kita menjawab pertanyaan nih Mas dari Oke. Sobat Ajaib di rumah, boleh tahu nggak Mas, kira-kira saham potensial apa nih yang sedang Mas Kevas cermati? Nyontek Mas. Saya jujur aja agak agak boring sih stock pick saya sih sebenarnya. Saya nggak Eh, banyak stock pick baru juga sih sepanjang tahun 2022 ini. Masih gitu-gitu aja sih, masih di batu bara sih kebanyakan. Batu bara, banking, ya agak boring sih, tapi ya investing is sometimes boring ya. Ya saya sih masih Iya, jagoin batu bara sama sama keuangan lah perbankan. perbankan yang lagi menarik apa nih? Misalnya BCA atau mungkin kayak Palo Keng Hong, Bank Niaga gitu. Kalau saya jagoannya Bank BRI sih sebenarnya sih Mas. Ya BRI aja sih. Soal dari dulu udah megangnya BRI, belum belum masuk lagi. Jadi yang sekarang lebih banyak ke komoditas batubara. Kedua tadi ada telco juga lah. Telco saya juga masih suka. Eh, Sisanya masih kecil-kecil lah. Saya mulai ada ngelirik properti, memang ada lirik, tapi masih kecil secara porsi. Sama nikel juga udah mulai melirik, tapi juga masih kecil porsinya. Tapi kalau yang Oke. big portion, tiga itu sih. Batu bara, banking, dan telco. Batu bara, banking, dan telco ya. Tampaknya menarik Ya, juga. Teman-teman kalau mau ngikutin, silakan. Telco kira-kira yang menarik ini kan ada, ini Mas terkait dengan perusahaan telekomunikasi nih. Ada mm-mm. Telkom, penguasa pasar, dan satu lagi yang lagi naik nih Mas. Itu Friend ya, yang tadinya Ya, rugi berbalik menjadi untung ya gitu ya. mm-mm, Nah mm-mm. ini kira-kira kecondongannya ke yang mana nih Mas Kevas? Kalau sekarang ditanya, kalau Telkom saya udah pernah megang dulu dan udah sempat dijual. Jadi kalau di harga Oke. sekarang saya agak agak nggak mau masuk ya. Kalau Friend gitu juga salah satu favoritnya di stock up. Di saya juga Oh, kalau teman-teman ngecek kan di koleksi saya di Ajaib juga ada saham Friend tuh dari tahun lalu gitu. Karena memang udah ngelihat kayaknya ada harapan semoga bisa turn around. Sebenarnya selain dua perusahaan itu yang saya suka juga misalnya kayak XL. XL sebenarnya bagus juga teman-teman. Ya kalau di perusahaan telco mungkin yang kayaknya kurang sentimen cuma isap doang. Kayaknya agak slow dia. Ya habis merger ya udah gitu ceritanya hilang. Excel juga sebenarnya menarik secara valuasi salah satu yang paling murah juga gitu dengan kinerja yang udah lebih kelihatan bagus lah dibandingin misalnya Friends secara kinerja. Apalagi dia mau akuisisi Linknet kan. Nah, ya. itu juga juga bisa kinerjanya bisa makin bagus. Nah, telco ini tuh yang kita antisipasi selain kinerja makin bagus adalah ini project-project yang akan datang baru gitu. Apa nih? 5G, Project Mas? 5G. Iya, karena kemungkinan besar itu akan ke depan pembukaan lelang-lelang itu akan makin banyak.
Dan inovasinya telco itu semua serempak, kalau saya perhatikan ya. Jadi nggak cuma main di data telekomunikasi doang, tapi semuanya itu ngejar ke satu bundling paket gitu ya. Jadi misalnya ada internet rumah, ada TV kabel, ada telkonya juga, ada yang pakai keluarga. Nah, semua tuh sekarang mainnya kayak gitu tuh. Nah, XL baru mulai, Friendly juga baru mulai, makanya mereka growth-nya harusnya bisa bisa lebih bagus. Kalau Telco kan emang Telkom emang dari dulu lah udah rajanya gitu. Iya. Nah, jadi dia ada emang lebih stabil lah kalau Telkom. Jadi kalau Telkom asal murah, nah itu menarik. Tapi harga sekarang sih saya nggak ngerasa Telkom murah. Iya. Jadi selain Telkom nih diversifikasinya mulai berjalan gitu ya, sehingga ada Mm-mm, potensi pendapatannya juga naik. Oh iya, buat betul. teman-teman yang mau bertanya silakan ya di question box, nanti saya coba bacakan. Sekarang udah ada belasan pertanyaan nih, mungkin saya pilih ya. Oke, mungkin ini pertanyaan pertama nih kita bacakan aja lah dari Vic Opik gitu ya. Eh, BRMS Mas, Wah, analisis bakal di harga berapa ya gitu ya. coba saya cek bentar ya. PRMS ya kalau di harga sekarang sih menurut saya potensi upside-nya udah terbatas lah. Ini terakhir kan saya ngeliat emang ada corporate actions tahun lalu ya ramai. Corporate actions tuh ada waran ya kalau nggak salah itu harganya sekitar 100-an atau 90-an lah saya agak lupa. Oke. Dan sekarang harganya udah 200. Berarti yang masuk dari 900 200 900 100 itu udah pada beggar teman-teman. Ya, jadi nggak ada salahnya mereka jual di beggar ya kan. Jadi saya nggak ngelihat harga sekarang menarik lah secara valuasi. Ya meskipun secara prospek mungkin memang menarik karena tambang emasnya besar dan segala macam. Ya. Cuma kadang kita jangan terlalu fokus ke prospek juga, harus pahami risk, ya kan resikonya. Nah sekarang sih kelihatannya resikonya agak agak jadi makin besar karena harganya udah naiknya udah jauh juga. Oke, kira-kira kalau ke 300 gitu Mas, kayaknya ini perlu waktu ya. Kalau saya karena kalau fundamental ngomongin harga seperti itu agak agak susah juga. Kalau dibilang mau 300 itu PBV sekarang minimal harus di angka berapa tuh? Bisa 3,5 kali PBV ya. Teman-teman bandingin aja dengan perusahaan emas rata-rata PBV-nya berapa. Kalau 3,5 masuk akal, yang menarik coba ya saya cek sebentar ya. Basic Saya pernah Industry. ngecek sih Mas, rata-rata PBV perusahaan emas tuh 2 Mas. Nah, dua 2-an. setengah kali ya. Iya benar nih Iya, saya ngecek nih MDKA 2,2, PSAB 2,5, SPNIS 2,4, sedangkan BRMS udah 2,5 juga. Jadi 2,5 agak juga ya. ya makanya harganya Overprice ya. resikonya udah gede ya. Udah ya oke lah sekarang. Harganya masuk akal, tapi kalau dibilang harga wajarnya bisa sampai 300 mencerminkan BBV 3,5 kali ya menurut saya agak agak riskan lah. Agak riskan. Oke, berarti ada kalau misalnya ada sentimen yang mendorong itu, kemudian harga mendekati ke 300 ya lebih baik dijual aja ya teman-teman ya. Karena Mm-mm. memang harga ini kan kadang-kadang kita nggak bisa prediksi ya Mas ya. Nah, Eh, ya oke, pertanyaan kedua nih. Oke, ini dari Mbak ya. Eh, Sris, sorry, Sriswa ya namanya ya. Selamat malam Mas. Please info sektor yang patut dicermati di situasi yang tidak menentu seperti ini gitu ya. oke. Kalau saya sih prinsipnya eh, semua sektor pada dasarnya bisa menjadi menarik asal harga sahamnya juga menarik juga dan kinerjanya juga bagus. Ya, Nah, jadi kalau sekarang kita ngomong kayak tadi saya ngomong batubara menarik, telkom menarik, teman-teman jangan terlalu telan mentah-mentah juga gitu. Karena saya masuknya kan udah dari tahun lalu gitu. Nah, kenapa tahun lalu? Karena harganya menarik. Nah, jadi eh, teman-teman harus cari perusahaan yang memang harganya lagi menarik. Nah, kalau situasinya tidak menentu seperti ini, ya berarti kan teman-teman bisa antisipasi ya udah nggak usah terlalu agresif di saham juga nggak apa-apa. Nunggu harganya lebih terkoreksi berharapnya gitu supaya teman-teman masuk pun juga dengan valuasi yang lebih menarik, yang lebih masuk akal sehingga downside-nya lebih terjaga gitu.
Ya, kalau sektor yang disebutin tadi ya yang saya lakuin adalah tadi banking, batubara, komoditas, kemudian telco. Itu aja sih. Agak boring sih memang, tapi ya itu yang saya beli ya itu aja. Itu juga defensif Mas kayaknya ya. Ya, Mm-mm. memang eh, kayaknya nih kita semua juga harus memperdalam mengenai fundamental ya Mas ya. Jadi kita tidak terlalu bingung gitu ya. Misalnya tadi kan nanya situasi yang tidak menentu ini. Pertama sektornya apa gitu ya. Semua Mm-mm. sektor menurut saya menarik. Cuma sekarang kan ya tiga tadi disebutin ya. Memang kayak energi, kemudian transportasi dan juga industrial itu juga kinerja year to date memang paling tinggi secara statistik. Eh, Kemudian dilihat juga harga saham ini kira-kira lagi apa? Lagi rendah atau enggak kayak gitu ya. Nah, ini ngitungnya pakai fundamental tentunya gitu ya, teman-teman ya. Misalnya kita lihat dari PI-nya ya Mas ya dan juga PBV-nya gitu ya dibandingkan Mm-mm. dengan rata-ratanya gitu. Kira-kira relatif rendah nggak gitu ya atau misalnya dari dibandingkan tahun lalu gitu ya. Oke ya, mungkin itu sudah terjawab gitu ya. Eh ini ada yang Mas Ilham Minsa nih ya. Nanya beda Aces Mas. Nah ini Aces ini kan termasuk saham yang berbasis impor nih justru kebalikannya ya. Karena Mm-mm. dia banyak ngambil dari barang dari luar negeri. Nah ini apakah misalnya pelemahan rupiah itu yang menyebabkan saham ini mengalami penurunan Mas ya? Karena saya dulu pernah lihat harganya tuh stabil banget di 1.200 sampai 1.700. Tiba-tiba sekarang harganya 700-an gitu ya. Terus saya lihatnya rupiahnya juga naik gitu ya. Apakah ini gitu ya Mas ya? Mohon dibedah Mas. Oke, ini kalau mau dibedah ya, menarik sih Aces banyak banget yang nanya karena memang dulu kayaknya perusahaan ini bagus banget kan, strong banget. Tapi kok harganya turun. Nah, sekarang gini, berdampak nggak harga, benar tadi Mas Yasi bilang kan ini kebanyakan import. Mereka kan ngambil dari barang dari China, uh, dijual lagi. Nah, tapi kalau kita ngeliatin bisnis modelnya Aces, Aces ini pinter sebenarnya. Mau berapapun harganya, dia pasti akan markup 100%. Contoh ya, misalnya uh, dia beli barang, ambil barang lah sebut sepeda lipat gitu ya. Misalnya modalnya 1 juta, dia formulanya gampang, jual aja 2 juta. Kenapa bisa kelihatan kayak gitu? Biasanya nggak rumus pasti langsung dimakan 100% ya, tapi majority seperti itu. Karena kita bisa melihat gross profit margin dari Aces itu selalu mendekati 50%. Stabil 50%, sekitar 45, 46 lah. Berarti kan kita simpulannya, oh dia tuh kalau markup harga 100% tuh, 2 kali lipat gitu. Nah, jadi secara naik turunnya rupiah, dia tidak akan mengaruhi gross profit margin kalau saya melihat. Malah dia pinter, agak agak unik. Saat pandemi, barangnya di Aceh tuh memang dimahalin, Mas. Saya juga nggak tahu. Terlihat dari gross profit marginnya dari 2020 sampai sekarang, itu tuh jauh lebih tinggi dibandingin sebelum pandemi, Mas, malahan. Aneh kan? Oh, iya ya. Gitu. Jadi dia jualan harga lebih mahal, cuma masalahnya memang kuantitinya menurun. Ya, mungkin ya ini formulanya S Hardware lah, dia berusaha ngimbanginya seperti apa. Jadi, S Hardware ini sekarang itu berat di ongkos. Secara profit profit itu bagus, tapi berat di ongkos operasionalnya. Makanya gross profitnya dia naik, tapi operating profitnya dia turun karena dia berat di ongkos. Karena kan ya dia punya lahan kan gede-gede, terus karyawan juga banyak banget. Nah itu beratnya. Makanya kita kalau ngeliat S hardware tuh menurut saya lebih dari sisi demand-nya. Ya dari demand-nya ini apa nih yang membuat orang-orang ini belanja lagi di S hardware? Memang kalau melihat harus disertai misalnya dengan pertumbuhan rumah penduduk seperti itu misalnya karena kebutuhan rumah tangga akan naik lagi. Ya, tapi kalau belum ada itu memang sentimennya belum ada. Dan kalau daya beli masyarakat nih kan masih kayak serba bingung ya. Dan itu kita inflasi atau gimana, makanya dia agak 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 stagnan lah atau cenderung turun sentimennya nggak bagus. Nah, itu yang menurut saya. Yang kedua, dari segi valuasi, sebenarnya memang valuasi S hardware bahkan saat ini pun belum murah-murah banget, Mas. PI-nya aja ini masih 17 kali. Itu which is PI yang ya nggak mahal-mahal banget sih, tapi tetap mahal Iya lah ya. PI 17. Ya, jadi makanya dulu tuh memang mahal banget sih S hardware sebenarnya. Nah, sekarang
karena ada situasi ekonomi yang perubahan, makanya dia akan kembalilah ke PI yang lebih wajar. Nah, Oke, tapi jadi kalau ceritanya gitu ya. turun terus nih menarik Mas SRR. Menurut saya sih perusahaannya tuh nggak akan bisa ditinggalin ya, karena kalau yang suka belanja offline ya, kadang kita kan, saya sangat suka belanja di SRR, jujur aja. Ya, SRR informal tuh saya suka banget. Jadi saya good customer dari mereka sebenarnya. Jadi ini mungkin bisa bias juga ya, mungkin bisa bias. Iya, memang kadang-kadang kan furniture apa tuh perlu dilihat ya Mas ya, supaya Mm-mm. karena kan nanti kan kita pakai di rumah, kita yang merasakan gitu kan ya, kita yang melihat gitu kan. Kalau beli di online kan kadang-kadang bahannya kita cuma nebak-nebak aja gitu ya. Ya, Mm-mm. saya rasa juga ini menarik Mas, karena saya lihat dari pendapatan maupun laba bersihnya tuh sebetulnya stabil, tapi harganya udah cukup terdiskon, apalagi kalau turun lagi gitu ya. Jadi itu Mas Ilham, pandangannya mengenai Aceh saya rasa cukup komplit sekali ya dibahas oleh Mas Kefas gitu ya. 600 menarik lah. Nggak saya kasih tahu 600 aja. menarik. 600 menarik. Oke. Ya, ini pertanyaan lagi Mas dari Kakak nih. Kenapa batubara tidak setinggi kenaikan tahun 2011 walaupun kinerjanya lebih bagus dibanding tahun 2011? Eh, Valuasi sekarang lebih murah. Apakah potensi upside masih jauh gitu ya? Oke, ini pertanyaan bagus. Saya pun juga bertanya-tanya, kenapa ya harga batu bara tuh tidak setinggi 2011? Apakah itu peluang? Nah, bagi saya ngelihatnya itu peluang. Makanya bagi saya juga, kok lucu harga batu bara nggak setinggi dulu, padahal harganya sekarang jauh lebih bagus, kinerja juga lebih bagus. Makanya meskipun harga batu bara udah naik, kalau Sahamnya ya, saya maksudnya view-nya, ini Mas. ya Sahamnya apa harga sahamnya? Iya, iya, harga sahamnya. setuju, Ya. setuju. Harga sahamnya kan nggak all time high semua tuh. PTBA masih Iya, belum all iya. time high, ada ROI TMJ juga masih belum all time high. 2019 11 pada tinggi-tinggi. Bener, saya juga penasaran kenapa. Padahal Iya, iya. harga call-nya udah naik gila-gilaan. Nah, bagi saya itu Apakah menurut saya peluang. apakah itu karena ada ESG sebenarnya betul, sentimennya. iya. Gimana tuh, Mas? Ya, menurut saya memang yang kalau bisa dikait-kaitin yang masuk akal ya berusaha mengait-ngaitan kan ya. Iya. Ya ESG itulah orang jadi ESG lah gitu kan. Tapi ya kalau masih dibutuhkan Eropa yang ESG juga akhirnya beli batu bara lagi gitu. Jadi ya ESG memang di satu sisi jadi sentimen tidak bagus buat batu bara, tapi kalau saya ya ditanyanya sih saya masih hold sih untuk batu bara karena ya itu saya juga merasa aneh kok harganya masih nggak tinggi-tinggi banget. Berharapnya sih bisa lebih tinggi gitu. Iya, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Sure HSN. Untuk investasi jangka menengah di atas 5 tahun, apakah saham IPO bisa dijadikan saham untuk investasi nih, Mas? Nah, ini berkebalikan dengan eh, Warren Buffett nih yang nggak mau beli Ya, saham IPO. Menurut betul. Mas Kefas gimana? Kalau yang ngikutin Warren Buffett banget memang pasti menghindari saham-saham IPO. Itu sangat jelas alasannya karena kinerjanya belum kelihatan yang terbuka, yang realnya itu seperti apa. Jadi biasanya butuh 3 tahun, 5 tahun untuk memutuskan apakah saham yang baru IPO 5 tahun lalu bagus nggak. Jadi itu alasannya pertama, kinerjanya belum. Tapi apakah bisa? Ya jawabannya sebenarnya bisa-bisa aja. Asal teman-teman juga punya keyakinan prospeknya bagus ke depannya. Dan tapi masalahnya ya saham IPO juga teman-teman harus pinter-pinter lah analisa saham IPO memang karena lebih susah ya secara fundamental. Karena data terbatas dan yang kedua adalah IPO itu pada prakteknya banyak strategis lah. Ya, jadi bukan sekedar pingin publik supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau saya ngelihat sih fair-fairan sih nggak semua perusahaan seperti itu gitu. Ada Iya. perusahaan yang IPO yang memang mau exit, mau strategis aja supaya bisa diakuisisi dan segala macam. Jadi ya teman-teman harus cermati mana perusahaan-perusahaan yang punya potensi seperti itu. Gitu. Ya, Mas, tadi kan Mas Kefas ada di ini ya, telekomunikasi gitu ya. Kalau terkait Ya, dengan towernya gimana, Mas? Ada yang nanya MTEL juga nih, gimana, Mas? MTEL sih saya sebenarnya secara kinerja ya suka sih, bagus. MTEL juga kinerjanya masih naik, net profit juga masih bagus, bisnisnya gampang, lebih stabil lah, ya kan? Karena MTEL sewa-sewa menara.
marginnya dia juga sejak IPO jadi lebih bagus gitu. Jadi saya rasa sih secara kualitas fundamental memang bagus ya. Tapi memang secara valuasi kalau dibandingin sama teman-temannya ya dia cenderung sih cukup cukup premium Premium. lah dibandingin dibandingin yang lainnya ya kayak Tower ya kan atau Tebik itu juga lebih tinggi-tinggi sih. Tapi PI-nya MTEL ini tinggi lah dibandingin Tower, PI-nya lebih rendah ya kan. Jadi saya ngerasa dibilang murah-murah banget sih enggak ya. Dan tadi ngomongin kinerja, kinerjanya pun juga masih lebih seksi menurut saya Tower atau Tebik. Jadi lebih banyak komparasinya gitu. Sehingga ya kinerja bagus tapi menurut saya ada yang lebih bagus gitu. Mungkin karena ini ya Mas ya, colocation itu ya, yang kurang maksimal ya. Kebetulan saya nggak terlalu pahamin MTEL ya. Jadi Oh ya. secara ada prospek apa nih spesifiknya saya kurang paham juga. Oke. Eh, Mas, tanpa terasa nih kita udah di penghujung Oh acara ya. iya. Boleh kasih ini mau nggak Mas? Kasih misalnya tips dan trik agar sukses berinvestasi untuk sobat muda di rumah. Tapi santai aja Mas, ini ya, karena kita masih punya waktu 3 menit. Oke, tipsnya ya. Tipsnya sekarang sih, kalau saya sih memang saya bilang boring lah. Saya juga nggak masuk banyak-banyak sejak awal 3 bulan 2022 tuh nggak masuk banyak. Jadi saya juga ngerasa belum banyak opportunity lagi gitu ya. Jadi saya masih menikmati apa yang udah saya invest 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Nah, kalau ditanya apa yang baru beri sekarang juga sedikit lah gitu. Jadi saya pun ketika punya uang lebih saya agak menahan sampai memang peluangnya itu muncul. Ya, jadi teman-teman kadang di investasi itu buat trader atau buat investor lah. Mungkin teman-teman juga pernah baca nih. 10% itu keputusan beli, 10% itu keputusan jual, 80% itu menunggu, wait. Ya, baik yang teman-teman pakai technical pun gitu kan, harus sabar, buy on support, ya kan, nggak harus buru-buru HK. Jadi ya saran saya sih sabar ya, kadang orang nggak sabar aja, pingin aja rasanya beli saham, gitu kan, pingin aja ngikutin market tiap hari. Ya padahal ya nggak harus gitu. Kalau ada peluang bagus baru baru dihajar aja gitu. Jadi harus sabar juga menunggu Sabar. sinyal gitu ya, harus Mm-mm. disiplin juga dalam berinvestasi gitu ya. Oke, Mas Evas, mungkin terima kasih banyak ya atas penjelasannya, banyak sekali kita mendapatkan insight malam ini gitu ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai uh, di waktu ini ya, teman-teman ya. Untuk nanti teman-teman kalau mau ngeliat lagi nanti ada ulangannya di Instagramnya Ajaib, silakan ditonton ya, karena ini cukup menarik banget gitu ya. Sehat selalu Mas Evas, Sehat juga Mas Yasid. semoga ya terima kasih Mas, semoga profit dan cuan untuk teman-teman di rumah juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Mas kasih Evas. semuanya. Ya, Ya, thank you Mas. ya.